Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baik, sebelum Ibu lanjut, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, kawan-kawan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas atau Ana Barafal. Di sini semuanya sudah makan ya? Sudah makan atau pada belum makan nih? Alhamdulillah sudah, Bu. Ya, baik ya. Memang alangkah lebih baiknya sebelum memulai belajar itu, jangan lupa untuk memenuhi nutrisi terlebih dahulu. Agar apa? Agar nanti proses pembelajaran atau proses memahami materi akan dapat dilakukan secara efektif oleh kalian. Nah, pada pertemuan kali ini kita bertatap muka meskipun masih secara daring, tetapi tidak akan lama. Tetap siap ya dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, sehingga kalian bisa menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi. Karena nyatanya pelajaran ini selalu dianggap remeh oleh para di bawah pencapaian minimum. Nah, itu sekian dari pembukaan untuk hari ini, dan untuk mengefektifkan waktu, Ibu mulai langsung saja ya. Ibu izin share screen sebentar. Nah, kemarin kan kita sudah membahas ya seputar materi penyampaian gagasan melalui artikel. Mulai dari membedakan fakta dan opini, bagaimana cara menyusun opini itu sendiri, sampai dengan pengkonstruksiannya. Nah, maka materi yang akan dipelajari kita hari ini tidak terlalu sulit seharusnya ya untuk kalian, karena sebelumnya materi ini juga menurut saya sudah dipelajari ya waktu SMP, yaitu mengenai teks berita. Nah, kita tidak lagi membahas lebih dalam, tetapi kita hanya fokus kepada bagaimana sih struktur pembangun dalam teks berita dan juga sebagai sarana dalam menilai kemampuan berbicara serta menulis kalian nanti ya. Nah, karena ini pertemuan pertama mengenai teks berita, jadi akan lebih banyak Ibu sebagai penceramah ya anak-anak, agar mengarahkan kalian terlebih dahulu sebelum kalian mencari persoalan atau pertanyaan kalian lebih lanjut dengan sendiri. Nah, sebelum memulai, apa sih yang dimaksud teks berita itu? Apakah kira-kira masih ada yang mengingat? Ya, saya persilakan. Baik, siapa yang masih mengingat? Tidak ada yang ingat apa teks berita itu? Saya, Bu. Marsyanda, baik. Silakan Marsyanda. Teks berita itu teks yang menyampaikan fakta, Bu, di dalamnya. Bisa diulang Marsyanda, suaranya di saya terputus. Apakah suara saya di anak-anak terdengar atau putus-putus ya? Jelas, Bu. Jelas. Baik, silakan kepada Marsyanda untuk mengulang kembali pernyataannya. Teks berita itu teks yang menyampaikan fakta di dalamnya. Iya, betul ya. Seputar itulah apa yang dikatakan Marsyanda itu. Jadi lebih tepatnya teks berita itu adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat. Atau seperti yang Marsyanda katakan sebelumnya itu juga benar ya. Teks berita ini juga dapat diartikan sebagai teks yang berisi
suatu fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, fungsi dari teks berita ini juga tidak berbeda jauh dari pengertiannya ya. Tolong kalian ingat, yaitu fungsinya untuk menyampaikan atau menginformasikan. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan struktur pembangun dari teks berita, pertama kita perlu ketahui terlebih dahulu unsur penting apa saja yang ada dalam teks berita. Nah, kalau tidak salah ini juga sudah dibahas di sekolah menengah pertama sebelumnya ya. Kira-kira masih ada yang ingat tidak unsur penting dalam teks berita itu apa? Ayo anak-anak, ini jawabannya sangat mudah sekali ya. Ada yang masih ingat atau tidak nih? Data, Bu, data. Silakan Anaba. Apa Anaba? Kalau nggak salah data ya, Bu. Data dari Iya betul ya, apa yang dikatakan Anaba itu tepat sekali. Jadi unsur penting dalam teks berita itu dikenal dengan 5W1H atau dalam bahasa Indonesianya yaitu adik simba. Apa, di mana, mengapa, kapan, siapa, sampai dengan bagaimana. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu dalam ya, saya hanya akan mengulas kembali. Pertama yaitu ada what atau apa, pertanyaan, yaitu berupa pertanyaan mengenai peristiwa apa yang diinformasikan. Selanjutnya yaitu where atau di mana, yaitu merupakan pertanyaan tentang tempat di mana peristiwa itu terjadi. When atau di mana, pertanyaan tentang kapan peristiwa itu terjadi. Who atau siapa, pertanyaan mengenai siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa yang sedang diberitakan. Why atau kenapa, pertanyaan tentang mengapa peristiwa itu di dalam berita dapat terjadi. Yang terakhir yaitu berupa bagaimana, pertanyaan tentang bagaimana peristiwa di dalam berita itu terjadi. Nanti file ini akan saya kirimkan di grup WhatsApp, jadi anak-anak tenang saja. Apakah suara saya masih terdengar atau tidak ya? Terdengar jelas, Bu. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, jadi unsur-unsur itulah yang nanti akan membantu kalian juga dalam menyusun teks berita. Apa saja yang dapat diinformasikan atau kalian tuangkan dalam penyusunan teks berita nantinya. Nah, kita lanjut masuk kepada struktur teks berita atau yang akan kita merupakan sesuatu yang dibangun dengan pola tertentu atau sesuatu yang dapat membangun hal ya. Nah, pola penyusunan teks berita atau pembangunan teks berita itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berupa orientasi berita. Pembuka tentang peristiwa yang akan dibicarakan. Jadi anak-anak di sini kalian dapat menjelaskan apa sih peristiwa yang terjadi. Kalian jelaskan, misalkan kalian jelaskan kecelakaan. Nah, kecelakaan itu berupa kecelakaan apa. Selanjutnya yaitu peristiwa, tahap inti dari berita. Nah, berupa tahapan kronologis juga. Jadi kalian di sini menjelaskan bagaimana terjadinya dan sebagainya. Pada bagian ini berita dinarasikan dengan sedemikian rupa. Setiap peristiwa yang terjadi akan dijelaskan pada tahap ini dari awal sampai akhir. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ini merupakan kronologis hingga tersajilah beberapa fakta di dalam teks berita. Jadi jangan lupa bahwasannya teks berita itu merupakan teks yang aktual atau benar-benar terjadi, bukan berupa opini. Dan yang terakhir yaitu sumber berita. Nah, sumber berita ini biasanya ada di bagian akhir kalau pernah membaca artikel ya. Bagian dari teks berita yang berisi mengenai asal didapatnya informasi yang diberitakan. Sumber berita biasanya terletak di akhir teks berita, tapi tidak jarang pula ia bisa terletak di dalam berita itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kaidah kebahasaan. Nah, kemarin kan Ibu sudah memberikan tugas ya berupa penilaian kelompok. Jadi sekarang akan kita bahas bareng-bareng.
kemukakan hasil diskusi kelompok mengenai kaidah kebahasaan dalam teks berita. Kemarin Ibu sudah membagi 5 kelompok dan masing-masing kelompok Ibu perintahkan untuk mencari satu ciri kaidah kebahasaan yang biasanya muncul dalam tidak boleh sama ya. Nah, sekarang mulai dari kelompok 1, Ibu minta untuk membacakan hasil diskusinya. 1 orang saja cukup ya untuk membacakan diskusinya. Baik, Bu. Baik, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari tugas kemarin. Adanya penggunaan kalimat langsung sebagai varian dari kalimat tidak langsungnya. Hal itu berkaitan dengan pengutipan pernyataan-pernyataan yang digunakan oleh narasumber berita. Contohnya, kalimat tidak langsung, kalimat langsung. Yang pertama itu ada ketika ditanya nomor telepon kepala sekolah, semua staf pengajar yang berada saat itu mengatakan tidak mengetahui nomor telepon pimpinannya. Yang kedua, menurut Kapolsek, saat ini terjadi peningkatan penumpang sekitar 50% dibandingkan dengan hari biasa. Tanda kutip, kepala kantor sudah pulang dari tadi, ujar seorang pegawai. Yang terakhir, tanda kutip, bagaimana bisa kapal diizinkan berlayar jika kepala Syah Bandar tidak berada di tempat? Tanya John Lao, salah satu wartawan cetak di Manado. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik Bu, sudah. Baik, cukup bagus ya dari kelompok 1, sudah lengkap dengan penjelasan contohnya juga. Silakan kelompok 2 siapa perwakilannya untuk membacakan hasil diskusi? Saya Bu Laras, perwakilan kelompok 2. Izin membacakan hasil diskusi. Baik, silakan. Ya, Bu. Untuk hasil diskusi konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Seperti contohnya itu, yang pertama, sejumlah staf PLN Padang mengatakan bahwa kepada PLN Padang sudah pulang. Lalu ada seperti contoh lainnya itu, Ari mengatakan bahwa ibunya tengah dalam keadaan pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawanya ke rumah sakit. Sudah Bu, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kelompok 2 dan Laras sebagai perwakilan. Silakan kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu banyaknya penggunaan kata kerja mental seperti mengatakan, menyebutkan, menjelaskan, menanyakan, memikirkan, mengutarakan, membantah, mengkritik, menolak, dan berkelik. Contohnya, yang pertama, warga Pekanbaru pun menyambut hujan ini dengan bahagia. Ada kelegaan bagi mereka setelah sekian lama diselimuti kabut asap. Yang kedua, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan status Gunung Slamet meningkat ke level waspada. Masyarakat dihimbau untuk mewaspadai aktivitas gunung tersebut. Udah, Bu. Baik, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan membacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi untuk kelompok 4, adanya penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya yang pertama, sekitar pukul 12:45 di tanggal 15 Maret 2015, langit Riau tampak mendung. Yang kedua, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Sudah, Bu.
Baik, terima kasih Marsyanda Yuspita sebagai perwakilan kelompok 5. Di sini sudah melaksanakan tugasnya, tugas diskusi berkelompok secara tepat ya, mulai dari penjelasan apa dari kaidah kebahasaan itu sampai dengan contohnya. Jadi saya ulas kembali ya. Jadi kaidah kebahasaan teks berita yang sering muncul itu ada 5. Yang pertama yaitu yang dijelaskan oleh kelompok 1, konjungsi kata bahwa, kemudian kata kerja mental, keterangan waktu, dan juga konjungsi yang bersifat kronologis. Nah, sekarang anak-anak di sini saya perintahkan untuk mencatat apa yang telah masing-masing kelompok jelaskan tadi ya. Silakan minta catatannya dan nanti kirimkan melewati Gmail ya. Baik, Bu. Baik, selanjutnya di sini saya minta anak-anak untuk mengingat struktur teks berita ada apa saja ya, mulai dari orientasi berita, peristiwa, dan sumber berita. Apakah sudah mengingat apa saja struktur dalam teks berita? Orientasi berita, peristiwa, dan sumber berita, Bu. Ini hanya ada 3 saja ya, seharusnya anak-anak sudah dapat mengingatnya dengan mudah ya. Nah, saya di sini sebelum mengakhiri pertemuan kali ini akan meminta kalian untuk membaca sebuah teks berita yang sudah saya sediakan. Apakah terlihat di layar? Terlihat, Bu. Zoom dikit, Bu. Nah, anak-anak saya beri waktu 5 menit ya untuk membaca, dan nanti siapa saja yang dapat menentukan apa mulai dari orientasi sampai dengan sumber berita. Nanti akan Ibu tentunya beri nilai tambahan. Silakan dibaca. Baik ya anak-anak, apakah sudah selesai membaca? Ada yang bisa menentukan apa saja strukturnya? Saya, Bu, izin menjawab. Silahkan Laras. Teks ini mengenai tentang 6 santri yang ingin diberangkatkan ke Mesir. Lalu untuk paragraf satunya sendiri itu berisikan strukturnya itu orientasi berita. Lalu paragraf kedua sampai akhir itu peristiwa. Lalu yang paragraf 3 atau yang paragraf paling bawah itu sumber teksnya. Sudah, Bu. Baik, tepat sekali ya apa yang telah dijelaskan oleh teman kalian itu Laras. Yaitu teks pertama orientasi dan teks selanjutnya paragraf kedua sampai paragraf ke bawah itu merupakan kronologis dari kejadian. Dan anak-anak bisa melihat sumber berita di pojok kanan bawah. Nah, nantinya setelah ini masih ada waktu dalam pelajaran bahasa Indonesia ya anak-anak. Nah, Ibu minta kalian untuk menyusun teks berita. Kalian cari tahu bagaimana cara menyusun teks berita melalui sumber apa saja. Nanti kalian susun teks berita tersebut sesuai ya. Tidak perlu banyak-banyak, tetapi harus sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang telah kita bahas tadinya.
Dan setelah kalian selesai menyusun teks berita sesuai dengan strukturnya, Ibu minta kalian untuk membacakan teks berita tersebut dan kalian rekam lalu diposting di Instagram kelas yang telah kalian. Bisa, Bu. Dapat dipahami ya? Apakah masih ada pertanyaan mengenai materi yang telah kita bahas hari ini? Tidak ada, Bu. Paham. Tidak Baik, ada. apabila masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa anak-anak sampaikan melalui WhatsApp group ya. Jangan melalui personal chat agar teman-teman kalian dapat mengetahui jawaban dari pertanyaan kalian juga. Nah, mungkin kalian bisa langsung membuat teks atau membuat tugas yang telah saya berikan tadi ya anak-anak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa diperhatikan lebih lanjut ya dan dievaluasi kembali ketika telah membuat teks berita. Dan sekian dari saya. Terima kasih kepada anak-anak yang telah memperhatikan dan kepada ketua kelas Ana Barafal. Jangan lupa untuk mengirimkan absensi ya siapa saja yang tidak hadir hari ini beserta alasannya melalui personal chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa menjaga kesehatan selalu ya anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bu.